uh, ternyata orang-orang terkenal, ya orang-orang hebat menurut saya, mereka ini punya kehebatan, yaitu kemampuan untuk membaca cukup tinggi. Saya perkenalkan pada Anda. Coba, di sini ada tokoh nih, Nicholas Reynard. Anda bisa jawab siapa sih tokoh ini, Nicholas Reynard? Oh iya, Bu. Tokoh ini siapa sih? Yang ada di gambar? Nggak tahu, Bu. Bisa bantu Amelia Salim? Amel? Tokoh ini siapa sih? Oh iya, Bu, Mark Zuckerberg. Betul, Mark Zuckerberg. Nah, si Mark ini, ya, yang notabene orang yang begitu hebat, kita katakan dia hebat, ternyata di dalam kemampuan membaca seperti ini. Ya, Zuckerberg menyandang predikat kelima sebagai miliarder dunia. Ya, menurut Forbes, salah satu rahasia di balik kesuksesan CEO Facebook ini ternyata adalah membaca buku. Halo, ya, bisa Anda ketahui? Jadi salah satu rahasia di balik kesuksesannya adalah membaca buku. Nah, kalian ya perlu memikirkan lebih jauh. Orang yang seperti Zuckerberg saja, ya, yang sudah sukses, yang boleh dikatakan dia orang hebat, kaya lah, kalau orientasinya kaya miskin, dia kaya sekali. Dunia loh tingkatannya. Itu mempunyai kebiasaan atau mempunyai kesuksesan adalah dari membaca buku. Ya, Zuckerberg membiasakan diri membaca satu buku setiap 2 minggu sekali untuk mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan teknologi, kepercayaan, sejarah hingga budaya atau kebudayaan. Nah, masyarakat kita, ya, masyarakat kita yang notabene jauh dari seperti tokoh ini, belum ke sana arahnya. Berikut yang kedua, siapa kenal? Bernadette Alden, siapa sih tokoh ini? Kenal nggak tokoh ini? Ya, nah tokoh ini adalah Warren Buffett. Ya, dia dikenal sebagai tokoh terkemuka dalam dunia bisnis dan investasi. Ia pun dinobatkan sebagai orang terkaya ketiga di dunia. Bayangkan orang terkaya ketiga di dunia. Ternyata usut punya usut, tokoh ini itu rutin membaca. Ya, setiap harinya dia meluangkan waktu 5 hingga 6 jam untuk membaca 5 koran yang berbeda. Bayangkan. Ia juga rutin memeriksa 500 halaman dokumen finansial. Jadi kalau kamu mau lihat apa sih efek dari membaca, ternyata dari 2 tokoh saja kita temukan bahwa di balik kesuksesan mereka itu ada aktivitas yang disebut dengan membaca. Berikut, nah, saya yakin kamu tidak akan asing lah dengan tokoh ini. Siapa kenal tokoh ini? Yuk, siapa kenal tokoh ini? Oke, saya coba panggil ya. Siapa sih tokoh ini? Saya coba panggil dulu. Bisa Wilbur, bisa Raven, pribadi. Siapa sih tokoh ini? Ya, siapa tokoh ini? Yuk, bisa dijawab? Masa nggak kenal? Yuk, siapa bisa? Gates ya, Bu? Oh iya, betul sekali. Betul sekali. Bill Gates. Siapa namamu? Namamu siapa? Halo. Halo. Oh, Ferio. Ya, Ferio. Di balik dari nama Bill Gates ini, ya, apa yang dia lakukan ternyata sebagai berikut. Oke, sebentar. Tunggu ya. Ternyata kebiasaan dia sebagai berikut. Nah, ya, siapa yang tidak tahu orang yang begitu hebat sekali dalam Microsoft, ya. Kemudian tak heran jika pada tahun 2018 ia kembali masuk dalam jajaran orang terkaya. Kembali lagi orang terkaya. Kalau orientasinya kayak miskin,
Ya, meski tidak lagi menduduki posisi pertama, seperti Warren Buffett, Gates juga mempunyai kebiasaan membaca buku. Bedanya, buku yang dibaca mantan CEO Microsoft ini sebanyak 50 buku per tahun, itu berarti Bill Gates membaca kira-kira satu buku setiap minggunya. Ya, orang Indonesia, saya tidak mengatakan semua ya, walaupun ada 0, atau 1, sekian atau 2, sekian orang yang kemampuan membacanya tinggi, Indonesia belum. Gitu. Indonesia belum. Ya, ini orang-orang hebat loh, yang tidak lepas dari apa yang disebut dengan membaca. Ya, lanjut. Anda kenal siapa ini? Siapa kenal? Ya, ini adalah Oprah Winfrey. Apa kegiatan yang dilakukan oleh Oprah, seorang kulit hitam yang boleh dikatakan begitu terkenal namanya? Ini adalah Oprah, ya. Sosok yang selalu memberikan inspirasi banyak orang lewat acara talk show-nya. Kemudian ternyata salah satu kebiasaan Oprah di sini atau Queen All Media ini adalah membaca buku. Oprah sadar akan keistimewaan membaca buku yang dianggapnya pribadi sebagai jalan menuju kebebasan. Jadi dia mengatakan bahwa membaca buku itu menuju suatu kebebasan. Ia sampai-sampai memiliki klub buku yang ia namakan Oprah Book Club. Ya, betapa hebatnya dia. Ya, berikut. Siapa kenal ini? Nah, Mark Zuckerberg. Mark, sosok yang dikenal dalam satu kegiatan bisnismen dan investor terkemuka asal Amerika, ya, melakukan bisnis secara kompetitif layaknya olahraga. Ia sendiri merupakan pemilik dari NBA Dallas. Ya, kamu bisa lihat nih anak-anak yang suka sekali dengan basket dan sebagainya yang bentuknya olahraga. Dalam menggeluti bisnis yang ditekuninya, Mark membiasakan diri untuk membaca setiap hari selama 3 jam. Ia bahkan sempat menulis buku dengan judul seperti ini. Ya, How to Win at the Sport of Business. Ini orang-orang hebat semuanya. Ya. Berikut Elon Musk. Tidak kenal dengan tokoh ini. Ya. Salah satu pebisnis yang fokus pada bidang teknologi dan luar angkasa. Ini anak IPA nih. Ini jangan ngomong aku anak IPA, jauh dong dan baca, tidak bisa. Ya, ia menjabat sebagai CEO dari bentuk kegiatan Neuralink, kemudian Tesla, serta merupakan co-founder dari PayPal. Siapa lagi kalau bukan Elon Musk? Sebelum menjadi sukses seperti sekarang, Elon ternyata menghabiskan lebih dari 10 jam per hari untuk membaca novel, ya, bahkan pengetahuan yang luas tentang roket banyak diperoleh dari buku bacaannya. Jadi jangan mengatakan aku orang IPA, aku nggak perlu, nggak bisa. Ini orang hebat ini. Ya, ternyata mereka mendapatkan inspirasi, mereka mendapatkan suatu kebebasan, mereka mendapatkan suatu wawasan, mereka mendapatkan suatu kemerdekaan itu dari membaca. Ya. Nah, satu lagi, saya yakin kamu tidak asing dengan tokoh ini. Ya, hanya saya tidak tahu apakah kamu pernah mengenal tokoh-tokoh ini atau tidak. Ya, kalau kamu hobinya hanya game saja atau mungkin yang lain, harusnya kamu lebih melihat ke depan. Jeff Bezos. Ya, awalnya Amazon hanya menjual buku secara online. Kini orang-orang dapat menemukan apa saja yang ingin dicari lewat Amazon. Sosok di balik kesuksesan sekaligus pendiri e-commerce asal Amerika ini yaitu Jeff Bezos. Diketahui kalau Bezos juga punya kebiasaan membaca buku seperti orang-orang sukses lainnya. Beberapa buku bacaan Bezos bahkan dikumpulkan ke dalam bentuk Jeff's Reading List yang dapat ditemukan dalam buku The Everything Store. Ini orang-orang hebat yang saya tunjukkan kepada kamu bahwa literasi, gitu ya, membaca, ya, buat siapa saja adalah hal terpenting yang harus didapat. Apalagi kita. Ya, oleh sebab itu saya pun mencoba menjadikan bacaan itu sebagai cemilan saya. Cemilan loh ya. Orang cemilan kan berarti melulu. Ya, dalam arti tidak banyak tetapi rutin. Ya. Nah, ini untuk ternyata orang-orang hebat tidak lepas dari kegiatan membaca.
Ya, orang hebat tidak lepas dari kegiatan membaca. Sementara negara kita, dari 61 negara, kita ada di urutan ke-60. Betapa menyedihkan. Ya. Lanjut. Terus Bu Sugi, apa sih yang Ibu Sugi inginkan dari kegiatan membaca tersebut? Saya akan mengajak kamu memahami tentang apakah itu literasi. Ya, selama ini orang selalu mengatakan literasi. Nah, apakah itu literasi? Saya ambil dari definisi seorang dosen Universitas Indonesia. Dia bernama Luciana Ratih Kusuma Dewi. Dia mengatakan secara konvensional itu secara tradisional, secara kuno. Membaca itu dikatakan sebagai kemampuan membaca dan menulis huruf Latin, huruf lainnya tanpa harus mengerti apa. Jadi membaca adalah ya udah lihat tulisan-tulisan, lihat huruf-huruf, walaupun aku nggak ngerti apa yang aku baca. Ini secara tradisional. Literasi itu artinya membaca kata-kata, tulisan-tulisan, huruf-huruf. Ya sudah, aku lihat, baca, selesai. Ini secara konvensional. Kemudian, apa sih kehebatan dari literasi? Ya, Ibu Dewi mengatakan bahwa kehebatan dari literasi adalah literasi itu dibangun atas dasar, sebentar ya, literasi itu dibangun atas dasar apa yang dikatakan Paula Perez sebagai conscientization, ya ini literasi dibangun atas dasar conscientization, yaitu proses belajar yang bertujuan melahirkan kesadaran kritis. Jadi kalau kamu membaca, berarti kamu mendapatkan suatu kesadaran kritis. Yang namanya kritis, itu berarti orang tersebut secara individu atau secara kelompok, ya, dia memiliki suatu pandangan, suatu pemikiran yang dalam. Dikatakan di sini bertujuan melahirkan kesadaran kritis individu atau kelompok yang bersifat otonom dan memanusiakan. Jadi kalau seseorang itu banyak membaca, ya, maka dia akan melihat aspek lain, kegiatan-kegiatan manusia lain, ya, dan dia akan melahirkan satu sikap dalam diri dia memanusiakan dan memerdekakan. Bayangkan. Begitu hebatnya literasi, begitu hebatnya membaca. Bahwa di dalam membaca melahirkan kesadaran kritis kita, yang kemudian hadirlah kita dengan ciri kita bisa memanusiakan manusia dan memerdekakan. Tidak hanya memerdekakan dirinya, tetapi memerdekakan manusia lain. Memerdekakan pola pemikiran kita. Artinya, literasi itu menyangkut pula sebuah proses penanaman metode berpikir. Jadi dengan kegiatan membaca, ya, kita sudah menanamkan metode dalam mindset kita, yaitu pola berpikir yang sangat bermanfaat sekali bagi pembangunan manusia. Oleh sebab itu seringkali orang ketika membaca dia mengatakan, saya tidak mau disebut orang pintar, tetapi saya mau disebut sebagai seorang manusia pembelajar. Pembelajar di sini artinya bahwa dia akan melulu belajar melalui kegiatan dan aktivitas-aktivitas membaca dia. Ya, ini adalah penekanan dari literasi, yaitu dibangun atas dasar conscientization, sebuah proses belajar yang melahirkan kesadaran kritis, lalu dia menjadikan seseorang, menjadikan diri dia mampu memanusiakan manusia dan memerdekakan. Juga literasi menyangkut sebuah proses penanaman metode dalam mindset kita. Ya, nah itu adalah isi dari literasi kalau kamu mau baca atau kamu mau memahami. Nah, sehingga ketika orang itu tidak pernah membaca, tidak mau membaca, tidak menanamkan sikap membaca, dia seperti katak dalam tempurung. Dia hanya tahu dalam lingkupnya saja. Dia tidak lihat bahwa ketika tempurung itu dibuka, betapa luar biasa wawasan kalian ya ketika kalian membaca. Ada juga kalimat bijak mengatakan bahwa membaca adalah jendela dunia. Ya, itu saya akui. Membaca adalah jendela dunia. Baik, saya akan masuk kembali terhadap bentuk sajian yang lain. Ya, saya akan sajikan lagi dalam bentuk yang lain. Sejarah seperti apa sih Bu Sugi contoh dari artikel itu, gitu ya? Sebetulnya penulisan artikel itu sangat mudah kalau kalian mau. Intinya adalah mau. Saya ambilkan contoh, ya, saya ambilkan contoh. Ya,
Yuk karya di tengah pandemi. Kalau dilihat dari sajiannya, enggak banyak kok. Ya. Tidak banyak kok artikel itu. Ya, tidak banyak. Nah, struktur dari sebuah artikel, yang pertama adalah kamu tampilkan dulu yang disebut dengan intro. Kamu mau mengangkat apa? Gitu ya. Kamu mau mengangkat apa? Dikatakan di sini intronya adalah setelah lebih dari 3 bulan kita berada di rumah saja, tentu sudah banyak hal yang kita lakukan. Bosan di rumah bukan berarti kita berhenti berkarya, kan? Nah, itu intro. Ya. Jadi ketika kamu akan menulis, tampilkan intronya. Bikin orang lain untuk tertarik. Ya. Tidak usah takut, ungkapkan. Bukan gimana cara saya menulis, tulis dulu, lontarkan dulu semua yang ada dalam benakmu. Oke? Nah, ini contohnya. Tidak banyak artikel itu, ya. Ini contoh dari sebuah puisi yang dia angkat. Oke? Nah, sekarang saya akan tampilkan kembali contoh artikel kedua. Contoh artikel kedua tampaknya agak mengena untuk anak kelas 12 ya. Agak mengena ke anak kelas 12. Nah, ini dia. Ya. Kenali diri untuk menghindari salah jurusan. Ini adalah artikel. Gitu. Jadi nanti setelah kalian membaca, kalian bisa membuat apa yang disebut dengan artikel. Tidak perlu banyak. Ya, yang penting kamu berani mengungkapkan gagasan kamu. Nah, di dalam artikel tadi saya katakan, tampilkan intronya. Ajak orang untuk mau tahu isi tulisanmu itu seperti apa. Itu intro namanya. Ya, contoh di sini. Salah jurusan masih menjadi salah satu faktor kekhawatiran bagi teman-teman yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi sampai saat ini. Bagaimana tidak? Dampak dari salah jurusan tersebut banyak mahasiswa yang mengalami kendala selama berkuliah dan bahkan tidak sedikit mahasiswa yang akhirnya mengakhiri kuliah. Jadi kita diajak untuk melihat fenomena apa yang ada, ya. Kemudian kita berani menulis. Artikel adalah tulisan yang menampilkan suatu permasalahan, lalu kita memberikan satu solusi. Itu artikel. Kita mencari suatu permasalahan atau menampilkan permasalahan, kita beri solusi. Solusi itu pemecahannya. Strukturnya adalah intronya dulu, pengenalan awalnya dulu, paragraf awal, atau saya mengatakan isunya dulu deh, boleh. Kemudian masuk pada isi. Nah, di dalam isi itu kamu akan mencoba untuk memberikan satu solusi. Lalu diakhiri dengan penutup. Ya, ini kalian sudah SMA kelas 10 terutama, hati-hati kelas 10. Kemudian kelas 11 dan kelas 12 bukan satu hal yang baru ya, karena kalian sekarang pun sudah ada anak kelas 12 yang sudah diterima di perguruan tinggi swasta ya, dan kalian jangan sampai salah jurusan. Jadi kenali dirimu untuk menghindari salah jurusan. Ini contoh artikel. Ya, tidak banyak. Kalau kalian lihat di sini tidak banyak. Tidak banyak. Ya. Nah, ini artikel. Oke. Dalam pengetahuan, diskusi dengan orang tua, dengar kata hatimu, ini yang paling dominan ini, dengar kata hatimu. Jadi tulislah segala sesuatu yang menurut orang lain suatu permasalahan, tapi menurut diri kamu adalah suatu hal yang perlu saya pecahkan. Berikut, ya, saya akan tampilkan artikel yang ketiga. Ya. Nah, hambatan dan solusi saat belajar daring dari rumah. Ini artikel. Ya. Nah, intronya apa? Saat ini dampak penyebaran virus itu intro. Kita akan ajak orang untuk masuk ke dalam tulisan kita. Ya. Karena materi kita kali ini adalah literasi dan artikel. Bagaimana setelah kita menguasai apa yang kita baca, kemudian kita mencoba untuk menuliskan. Ya, untuk menuliskan. Baik. Berikut saya tampilkan kembali contoh artikel yang keempat. Ya, contoh artikel yang keempat. Oke, ketiga saja dulu. Terus Bu Sugi, apa yang bisa saya lakukan berkenaan dengan artikel? Saya akan ambil yaitu kata bijak. Sebentar ya. Ya, baik. Sekarang, apa sih Bu Sugi yang ingin Bu Sugi berikan kepada kami gitu ya? Saya akan ambil kalimat bijak dulu ya. Saya akan ambil kalimat bijak dulu. Ada kalimat bijak yang berkenaan dengan membaca adalah sebagai berikut nih, kalimat bijaknya.
Saya tampilkan dulu kalimat bijaknya. Nah, ini kalimat bijak. Membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang baik. Membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang paling baik, yang baik. Ketika kita membaca, kita akan mendapatkan tadi dikatakan ya, sesuai dengan makna literasi. Memanusiakan manusia, memerdekakan diri kita sendiri. Ya, nah berkenaan dengan itu semua, anak-anakku, baik kelas 10, 11 maupun 12, saya akan mengajak Anda untuk menjadi seperti pemilik Facebook, seperti pemilik e-commerce, bagaimana dia sukses melalui kegiatan membaca. Kali ini yuk Anda dan saya. Ya, kalian dan Ibu Sugi, mari kita mengawali jati diri kita untuk berani membaca. Kalau saya ya karena tadi saya katakan 9 gitu ya, maka itu sudah menjadi kebiasaan buat saya. Satu hari saya tidak membaca saja, saya merasa bahwa saya nggak nyemil nih hari ini, gitu ya. Maka saya sebut dengan 9. Terus apa tugas berikut, Bu Sugi? Nah, tugas kalian adalah sebagai berikut. Nah, ini tugas kalian. Ya, nah, ini tugas kalian. Ya, ambil satu buku dan kau baca. Kita akan awali kegiatan kita. Ya, kita akan coba memerdekakan diri kita sendiri melalui membaca. Kita akan mencoba memanusiakan manusia melalui kegiatan membaca. Nah, kelas 10, 11, 12, setelah saya mengutarakan tentang literasi dan larinya ke artikel, maka saya akan memberikan kesempatan kepada kalian. Saya tidak mengatakan menugaskan, ya, tetapi saya akan bersama-sama dengan Anda. Mari kita jadikan diri kita adalah orang-orang yang semoga menjadi tokoh-tokoh tadi yang kita baca. Ternyata kesuksesan mereka dari membaca buku, yaitu dengan cara nanti atas kerjasama dengan perpustakaan, saya akan minta bantuan Pak Hendra untuk memberikan link artikel apa. Saya tidak minta Anda baca buku dulu deh, ya. Saya akan minta kalian ini untuk membaca artikel dulu. Tugas kalian ya dari artikel tersebut ada dari artikel yang sudah kalian baca, ya, dari artikel yang sudah kalian baca, cobalah kamu buat. Ya, cobalah kamu buat berdasarkan artikel tersebut, yaitu sebuah artikel dari pribadi kamu. Tulislah ya sebuah artikel yang berkenaan dengan tema yang sudah kamu baca, yang bersifat pengalaman pribadi. Ya, bersifat pengalaman pribadi. Itu. Jadi temanya nanti akan kami berikan melalui link di kelas masing-masing, ya. Melalui kerjasama dengan wali kelas, Anda akan menulis sebuah artikel dari kegiatan membaca artikel. Jadi kamu membaca artikel, dari membaca artikel kamu akan menulis artikel dari apa yang sudah kamu baca. Tidak banyak-banyak, ya. Kisaran kata yang kamu harus tulis adalah 350 kata. Silakan kamu tulis berdasarkan apa yang kamu alami artikel tersebut. Untuk artikel-artikel terbaik, ya, karena kelas 10 nanti kita akan join dengan Ibu Rebecca untuk mengoreksi artikel kalian, ya, bersama dengan perpustakaan. Kemudian kelas 11 dengan Ibu Nelly, ya, kelas 12 dengan saya. Artikel-artikel terbaik kita akan masukkan ke dalam tabloidnya Penabur atau bestnya Penabur, ya. Kemudian kita akan masukkan juga ke dalam Instagram, kita akan masukkan pula dalam web, atau media-media yang memberikan wadah kepada kalian, anak-anak yang punya talenta atau passion untuk menulis, ya. Di situ letaknya kita akan kerjakan. Sekali lagi, membaca adalah memanusiakan manusia dan membebaskan diri, memerdekakan diri kita untuk melihat dunia luar biasa. Begitu. Ya, jadi nanti akan ada semacam kemampuan ajang, ya, kemampuan untuk menulis berdasarkan pengalaman kamu pribadi. Temanya apa nanti akan disusul di dalam materi link kelas kalian masing-masing. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya sebelum berlanjut? Halo? Apakah ada yang ingin bertanya? Kumpulnya kapan, Bu? Ya, terima kasih. Kumpulnya kapan? Anak-anakku, kita akan coba di tanggal 30, ya, tanggal 30 Juli, kita akan on literasi. Jadi setelah artikel nanti dimasukkan ke dalam link kelas masing-masing, Anda akan baca artikel tersebut, kemudian kalian akan buat. Ya, kosakata tidak banyak,
hanya 350 kata, ya. Kemudian di tanggal 30 kita akan on literasi. Artinya batasan sebelum tanggal 30 atau tanggal 30 kami akan sortir kelas 10, 11, 12, kami akan pilih, kemudian kami akan tampilkan bahwa inilah penulis artikel terbaik dari versi kegiatan literasi. Sekali lagi ya, kita bukan siapa-siapa, kita nggak ada apa-apanya. Dan ternyata orang-orang hebat di sana, dia bisa sehebat itu karena kemampuan di dalam dia membaca. Ya, budaya Jepang hebat sekali. Salah satu budaya dari masyarakat Jepang adalah membaca. Kita yang ada di posisi urutan 60 dari 61, mari kalian sebagai generasi muda, generasi penerus, ya, kita keluar dari keterpurukan di dalam kemampuan membaca yang sangat rendah itu, dan katakan dalam diri kita bahwa kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mau membuka diri dalam membaca, tetapi kita adalah orang-orang yang mau menjadikan diri kita mampu berpikir kritis, gitu ya. Kemudian mampu menjadikan pola pikir kita adalah pola pikir yang memerdekakan wawasan kita dan memanusiakan diri kita sebagai manusia yang mau maju. Sudah bukan eranya lagi bermalas-malasan, saudara. Ya, yang ada adalah bagaimana kita menjadikan diri kita melalui kegiatan membaca, kita sejajar dengan orang-orang atau negara-negara lain yang punya potensi. Sekali lagi, lihat orang-orang berhasil. Ternyata mereka hebat karena kemampuan membacanya. Begitu pertanyaan tadi. Silakan, ada pertanyaan berikut? Ada lagi? Ya, silakan, ada lagi? Yuk, ada yang bertanya? Jika tidak ada, durasi saya dari pukul 12.30 sampai dengan pukul 13. Mike, sudah pukul berapa Mike? Angelo? 1:04, Bu. Saya berusaha menepati janji bahwa durasi waktu Anda adalah dari pukul 12.30 sampai dengan pukul 13. Demikian anak-anakku, jadi gambaran literasi ya, kalian akan membaca sebuah artikel, linknya nanti sudah ditentukan oleh perpustakaan. Setelah kita membaca artikel tersebut, mari ya, Anda membuat artikel yang terbaik, tentunya akan mendapatkan satu peluang tulisannya untuk ditampilkan. Demikian sajian saya untuk literasi kali ini, ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dari pihak sekolah, ya, Pak Andrian, Pak Im. Demikian presentasi saya, ya, karena durasi waktu sudah pukul 1 lebih. Baik anak-anakku, kita akan tutup kegiatan kali ini. Saya minta bantuan untuk Bernadette ya, ada Bernadette ya. Bernadette tolong pimpin dalam doa Bernadette ya. Kita tutup dalam doa. Yuk. Ya teman-teman, berdoa. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami pada siang ini. Tuhan, sekarang kami mau menyelesaikan kegiatan belajar kita. Tuhan berkati kami pada kegiatan setelah ini dan bimbing kami sampai di akhir hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan haleluya, amin. Oke, terima kasih Bernadette. Selamat siang. Siang, Bu. Sampai bertemu kembali. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bernadette. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.